Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, di saat ini kita berjumpa kembali dalam program Kusapa Gemim Betania Teling Tingkulu, yang di dalamnya kita akan mendengarkan materi penelaan Alkitab yang akan dibawakan oleh pemateri kita dalam sesi ini. Dan sebelum kita masuk dalam materi, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah selalu dan selalu, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada sekarang. Ya Bapa, di saat ini kami hendak memulaikan program Kusapa kami. Tuhan Yesus kiranya akan selalu memberkati dan menuntun kami agar apapun yang kami terima, materi yang kami terima dalam program ini dapat kami lakukan, dapat kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Ini yang menjadi doa permohonan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka acara ini. Amin. Dan saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan kami serahkan kepada moderator. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada anaknya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Demikian firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk ke dalam pemahaman dan pendalaman materi dengan tema Teruslah Bersaksi Yesus Terang Dunia, yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Pendeta Andrio Aoy, Sarjana Teologia. Kepada pemateri dipersilahkan. Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan yang berkenan lagi memberi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama menggumuli firman Tuhan yang akan menjadi bahan pemberitaan nanti di minggu keempat masa Raya Advent
tahun 2023 ini dari kitab Injil Yohanes atau Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Tema kita pada saat itu berjudul Teruslah bersaksi bahwa Yesus terang dunia. Tema ini diambil dalam perikop pembacaan kita seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis menurut kisah Injil Yohanes ini sebagai satu keharusan bagi Yohanes Pembaptis bahwa Yesus Kristus itulah yang dimaksudkan dengan terang dunia. Mari kita lihat apa konten daripada tema kita ini. Setidaknya ada 4 atau 5 bagian penting dalam tema ini. Yang pertama bersangkut paut dengan kata teruslah. Ini kata ajakan atau perintah yang berarti jangan berhenti atau jangan putus-putusnya, tetapi selalu harus aktif bergerak, harus selalu atau senantiasa melakukan sesuatu. Dalam hal ini bersaksi. Bersaksi berasal dari kata dasar saksi. Ketika disebut bersaksi maka dia menjadi kata kerja. Artinya aktif bekerja, menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, menceritakan apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Nah, kata saksi ini berasal dari kata Yunani martur, sehingga orang yang melakukan kesaksian itu disebut marturia. Itu bagian dari 3 tugas gereja: bersekutu, koinonia, bersaksi, marturia, dan melayani diakonia. Dan apa yang harus disaksikan yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana yang disaksikan dalam perikop pembacaan kita, Yesus Kristus itu disebut firman, hidup, terang, anak tunggal Allah,
Bahkan dalam seluruh kitab Injil Yohanes ini ada begitu banyak gelar atau sebutan untuk Yesus. Ada juga dia disebut anak domba Allah oleh Yohanes Pembaptis, menyebut Yesus pada satu kesempatan ketika dia sedang membaptis, lalu Yesus lewat, dia sebut itu, lihatlah anak domba Allah. Memang tema kita hanya mencantumkan Yesus terang dunia. Tetapi rasanya saya perlu melengkapi, sebaiknya disampaikan di situ juga yang dimaksud di situ adalah Yesus Kristus, terang dunia. Terang artinya sinar, cahaya, pelita, termasuk juga obor atau lampu, lilin juga. Bahwa melalui sinar, cahaya, pelita atau obor dan lain sebagainya itu membuat suatu keadaan dapat dilihat. Bahkan dapat dilihat dengan jelas. Demikian juga suara misalnya dapat didengar dengan jelas, jernih, bersih, dan nyata. Itu maksud daripada terang. Kemudian dunia, terang dunia yang dimaksudkan adalah satu tempat di mana realitas kehidupan berkeadaban manusia, ada sejarah, ada pengalaman, dan semua tentang yang ada di bumi ini. Itulah yang dimaksudkan dunia. Selanjutnya mari kita masuk pada latar belakang atau alasan pemilihan tema. Mengapa dengan tema teruslah bersaksi Yesus Kristus terang dunia? Karena itulah salah satu panggilan bagi gereja dari masa ke masa yang harus bersaksi. Bahwa realitas dunia ini masih terbagi dua poros atau dua kelompok, kegelapan dan terang. Ada siang dan malam, ada yang baik dan jahat, ada benar, ada salah, ada hidup dan kematian. Nah, karena itu mengapa gereja harus terus bersaksi bahwa Yesus adalah terang dunia? Karena hakikat gereja itu sendiri sesungguhnya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Dan terang itu tidak boleh dikuasai oleh kegelapan. Dan memang kegelapan tidak akan bisa menguasai terang. Tetapi terang bisa menguasai kegelapan.
Karena itu dalam realitas inilah kita selaku gereja harus menyadari peran dan tanggung jawab kita untuk bersaksi. Menjadi saksi itu memang tidak mudah. Menjadi saksi itu punya konotasi yang mirip-mirip dengan siksa. Saksi kalau diputar dia bisa jadi siksa. Karena memang menjadi saksi itu, asal katanya martur saja, maka orang yang bersaksi itu dia harus rela mati demi kesaksian yang disampaikannya, demi sebuah kebenaran yang ia alami, ia lihat, ia rasakan. Sehingga orang-orang yang menjadi korban karena sebuah kebenaran itu disebut kaum martir. Orang-orang yang memberitakan Injil, yang mengalami penindasan ataupun penganiayaan dan pembunuhan karena Injil, mereka disebut kaum martir. Asal kata martur atau marturia. Kitab ini atau Injil Yohanes ini ditulis oleh salah satu rasul yang secara tradisional disebut Yohanes, dikenal juga sebagai murid yang dikasihi Yesus. Itu bisa kita baca dalam pasal 21 ayat 20 sampai ayat 25. Injil Yohanes ini sangat unik karena menyoroti tentang keilahian Yesus. Dia lebih spesifik menggambarkan tentang kealahan Yesus. Tidak seperti Injil-Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas yang lebih melihat Yesus dalam sejarah walaupun juga dalam pelayanan. Dan di sisi lain Injil Yohanes ini lebih cenderung mencatat tentang kegiatan-kegiatan Yesus atau pelayanan Yesus yang tidak dicatat oleh Injil-Injil sinoptis. Injil sinoptis artinya Injil-Injil yang memiliki cara pandang yang sama. Itu Matius, Markus, Lukas. Yohanes memang tidak disebut sebagai Injil sinoptik karena cara pandangnya berbeda tentang tokoh atau figur yang diberitakan, yaitu Yesus. Nah, tujuan kitab Yohanes ini ditulis dapat kita lihat ditegaskan dalam pasal 20 ayat 31. Maksud dan tujuannya supaya semua pembaca, semua orang yang mendengar berita yang disampaikan oleh Injil Yohanes ini menjadi percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Jadi sangat diharapkan para pembaca pendengar Injil Yohanes ini mengaku percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Tetapi juga dengan iman yang bertumbuh, mereka meyakini bahwa mereka akan memperoleh hidup dalam
nama Yesus itu. Nah, kondisi sosial yang terjadi di zaman penulisan Injil Yohanes ini diperkirakan pada masa-masa perkembangan jemaat mula-mula yang banyak menghadapi tekanan, penghambatan dari kekuasaan, tetapi juga mendapatkan pengaruh yang datang dari situasi budaya yang berkembang saat itu, terutama budaya Helenisme, kebudayaan Yunani dan Stoikisme. Karena itu cara penalaran daripada cara penyampaian dari Injil Yohanes ini dapat kita lihat secara khusus dan unik melalui pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu. Ya. Dan marilah kita masuk pada bagian eksegese, bahwa pasal 1 ayat 1 sampai 18 Injil Yohanes ini menurut para ahli mulanya adalah sebuah madah pujian, ya. Susunan kalimat-kalimat yang ada dalam pasal 1 ayat 1 sampai 18 ini sebetulnya sangat puitis. Cuma Lembaga Alkitab Indonesia sendiri mengakui walaupun dia menuliskannya agak ke suasa atau nuansa prosa, tapi tidak berusaha menghilangkan aspek corak puitis dalam ayat 1 sampai 18 ini. Nah, rupanya bagian ini sering menjadi puji-pujian dalam peribadatan jemaat yang diucapkan secara berbalas-balasan, seperti Mazmur adanya, yang lebih indah dan menarik kalau itu diucapkan berbalas-balasan, ya. Dan ini biasa dikenal kalimat atau kata-kata atau uraian yang antifonal, ya. Bahwa kalimat yang pertama kemudian diperkuat lagi oleh kalimat yang berikut. Itu. Dan kalau kita memperhatikan, coba kita membacanya seperti itu, kan? Seperti sebuah model yang berbau atau bercorak puitis itu, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu. Jadi kalimat pertama diperkuat oleh kalimat yang berikut. Itu model antifonal atau puisi. Nah, kitab ini juga sering disebut sebagai pengantar, atau bagian ayat 1 sampai 18 itu biasa disebut sebagai pengantar Injil Yohanes. Dan kata-kata awal daripada Injil ini menyerupai kata-kata awal dalam kisah penciptaan kitab Kejadian. Pada mulanya, ya. In the beginning, kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Yunani,
itu biasa disebut awal itu atau mula itu arke. Ya. Enarke. Pada mulanya. Arke, A-R-K-H-E. Begitu. Kalau ditransliterasi. Kalau dalam bahasa Ibrani, dalam kitab Kejadian Beresit, bahasa Ibrani pada mulanya itu Beresit. Kalau dalam bahasa Yunani seperti tercantum dalam Injil Yohanes ini enarke, pada mulanya. Tetapi mari kita lihat, untuk kitab Kejadian pasal 1 itu, cara kita membacanya, kisah penciptaan itu pada mulanya merupakan suatu bentuk pengakuan iman. Sedangkan dalam Injil Yohanes ini sebagai pendahuluan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu sebuah pujian. Sebuah nyanyian pujian. Nah, jangan kita membaca kitab Kejadian itu sebagai sebuah sejarah penciptaan. Seolah-olah ada orang yang menyaksikan waktu penciptaan itu terjadi lalu menuliskan. Tetapi itulah rumusan pengakuan iman yang paling tua. Yang tentu saja dirumuskan dari waktu ke waktu ketika orang bertanya mencari tahu dari mana asal usul kehidupan ini, sehingga berusahalah itu dijawab, dan dari waktu ke waktu dirumuskanlah seperti itu pada mulanya. Nah, kalau kita hubungkan kisah penciptaan dalam Kejadian 1 itu dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 yang mempunyai nada yang sama dimulai dengan kata pada mulanya, maka sesungguhnya juga Injil Yohanes mau menyinggung tentang penciptaan. Nah, tetapi sangat mungkin yang dimaksudkan dalam Injil ini adalah penciptaan baru. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Artinya firman itu di luar yang diciptakan. Tapi justru firman itulah yang menciptakan. Nah, apa yang mau dipertegas di sini bagian pertama, saya memberi judul Kedatangan Terang Dunia. Ayat 1 sampai ayat 9. Saya mencoba membagi pokok pikiran perikop kita. Ayat 1 sampai 9 itu membicarakan tentang kedatangan terang dunia. Yang dimulai dengan pada mulanya. Bahwa
Nyanyian ini sebetulnya mau menegaskan firman itu adalah hidup atau sumber hidup. Firman itu sebagai sumber hidup menjadi terang dan telah menjelma secara sempurna dalam wujud anak manusia. Dan itulah juga yang dipertegas oleh apa yang disinggung oleh penginjil Yohanes adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Terkait dengan kedatangan sang terang itu, Allah mengutus seorang yang bernama Yohanes, yang dimaksudkan di situ adalah Yohanes Pembaptis. Harus dibedakan penulis Injil Yohanes ini dengan yang diberitakan oleh Injil Yohanes ini sendiri. Injil Yohanes juga turut memberitakan tentang Yohanes Pembaptis. Jadi kedatangan sang terang dunia ini sekali lagi memiliki nafas yang sama seperti yang diucapkan juga oleh Yesaya. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat 1-2 itu. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, terang telah bersinar. Kehidupan yang tersesat dalam kegelapan itu telah melihat terang. Orang-orang yang diam dalam dunia yang tidak berdaya itu, dunia kekelaman itu, terang telah bersinar atasnya. Itu nubuat Yesaya. Dan nubuat Yesaya itulah juga yang saya kira mau ditunjukkan oleh penulis Injil Yohanes ini telah digenapi di dalam Yesus Kristus, yang ditunjukkan sebagai firman, hidup, dan terang. Ya. Maka dalam ayat 9 Yohanes menegaskan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah yang dimaksudkannya menunjuk kepada sedang datang, itu artinya sedang atau sementara. Sementara berlaku, sementara berlangsung di dalam Yesus Kristus. Maka pada bagian yang kedua saya memberi judul pokok pikiran ayat 10 sampai 13 itu, apa respons atau apa tanggapan dunia ini atas kedatangan terang dunia itu sendiri. Ada yang menolak, ada yang menerima. Bahkan sesungguhnya dia datang kepada milik atau kepunyaannya, tapi kepunyaannya sendiri tidak mengenalnya lagi. Namun ada orang-orang yang mau menerima. Dan karena itu dipertegas di sini, orang-orang yang menerima itu disebut
orang-orang yang mengalami apa yang disebut kasih karunia atau anugerah. Inilah orang-orang yang disebut tema kita Natal tahun 2023 ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Di bumi itu yang dimaksud apa? Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengan kata lain, bahwa hal ini juga mau menunjukkan tentang realitas ada orang-orang yang tetap tidak mau menerima terang itu. Berarti mereka masih hidup dalam kegelapan. Tapi ada orang-orang yang masih mau menerima, ya. Karena itu orang-orang yang menerima ini diberi kuasa atau diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan mereka juga sesungguhnya mendapatkan itu, mendapatkan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dapat disebut juga bahwa mereka diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itulah hidup yang sesungguhnya, yang sebenarnya mau dimaksudkan bahwa firman itulah sumber hidup, dan hidup itu membuat orang mengalami terang. Dan terang itu sesungguhnya juga turut mendukung bagaimana terwujudnya satu kehidupan yang berkualitas. Itu maksud daripada penegasan dalam ayat 10-13 ini, yang digambarkan dengan ada orang-orang yang mau menerima terang itu sendiri. Kemudian ayat 14 sampai ayat 17. Saya beri judul perikop ini dengan pokok pikiran kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ini kesaksian yang khusus otentik dari Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus. Dan ini dicatat oleh penginjil Yohanes bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman yang digambarkan bersama-sama dengan Allah, yang turut aktif bekerja dalam proses penciptaan, di mana di ayat 1 yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, sebenarnya ini sedikit sudah menggambarkan tentang adanya dua pribadi tetapi satu hakikat. Dan kalau diteruskan dengan Roh Kudus, maka terjadilah ada tiga pribadi satu hakikat. Itulah Tritunggal. Tapi yang digambarkan pada kita masih soal Dwi Tunggal, Allah Bapa dan Firman. Ya. Jadi pertama itu tidak dijelaskan di mana Allah, tapi pada mulanya sebelum penciptaan itu adalah Firman. Ya.
Tapi kemudian dijelaskan firman itu adalah Allah. Dan bersama-sama dengan Allah. Jadi sebenarnya di sini digambarkan ada dua pribadi, Allah dan firman. Dan lebih lagi ketika kesaksian Yohanes, maka jelas dalam bagian ayat yang ke 14 dan 17 ini menunjuk bahwa firman itu telah menjadi daging. Firman yang digambarkan dari ayat 1 itu sebagai yang bekerja dengan Allah, yang bersama-sama dengan Allah, yang menjadikan segala sesuatu yang ada saat ini, ya. Dia telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita itu sejalan dengan penggambaran orang Israel ketika Tuhan meminta mereka untuk membuat kemah supaya Allah bisa berdiam di situ. Ketika Allah hadir di situ, berdiam di kemah itu, itulah tanda nyata Allah bersama-sama dengan umatnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai kesaksiannya, sebenarnya itu mau menggambarkan tentang Allah yang diam di antara kita, artinya Allah berkemah. Karena itu ada keyakinan bahwa tidak salah kalau orang dulu bilang rumah gereja itu tempat tinggal Tuhan. Tuhan ada di situ. Gitu. Karena itu memang sejalan dengan pemahaman orang Israel, diperintahkan Tuhan. Kehadiran Tuhan harus diberi tempat di tengah-tengah kehidupan umat itu. Diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Demikianlah Yesus juga diberikan eksistensi sebagai anak tunggal Bapa. Kemudian di sini kita lihat mulai dari firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu yang menjadikan segala sesuatu, sekarang dia dipersonifikasikan sebagai anak tunggal Allah. Lebih jelas Allah Bapa dan Allah Anak itu menyangkut dua pribadi satu hakikat. Ini menyangkut pengajaran Allah Tritunggal juga, ya. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi pada saat itu Yohanes memang, pada kisah selanjutnya Injil Yohanes ini, ada orang-orang ahli Taurat yang datang kepada Yohanes untuk menanyakan apakah dia Mesias, apakah dia Nabi, apakah dia Elia. Tapi Yohanes membantah itu. Dia tidak lebih dari orang yang berseru-seru di padang untuk mempersiapkan jalan. Nah, di zaman saat itu mengapa orang merindukan kedatangan seorang Mesias, penyelamat? Karena benar-benar situasi sosial jemaat atau gereja Tuhan betul-betul dalam tekanan dan penderitaan yang hebat, sehingga mereka lebih berharap lebih cepat itu hari Tuhan datang, gitu. Nah, ternyata Yohanes mau mengatakan bahwa dia hanyalah suruhan. Walaupun ia ada di depan, tapi
Dia sebenarnya sudah datang lebih dahulu. Sebab menurut Yohanes dia sudah ada sebelum aku. Dan inilah yang dipertegaskan bagian penting dari apa yang disaksikan oleh Yohanes, bahwa hanya Yesuslah sumber anugerah demi anugerah, sumber kebaikan dan kemurahan Allah bagi kehidupan manusia, bagi keselamatan, bagi kehidupan kekal. Yesus itulah isi dari kasih Allah yang paling besar, yang disebutkannya anugerah dan kebenaran. Artinya sempurnalah, kepenuhannya adalah berisi anugerah dan kebenaran. Itu. Ini tentang isi hati Allah yang sesungguhnya yang mau dikatakan oleh Yohanes telah diperlihatkan kepada dunia melalui Yesus Kristus. Nah, bagian yang terakhir ayat 18. Pada bagian ini Yohanes mau menegaskan bahwa pada akhirnya Yesus memang adalah Allah yang menyatakan diri dalam wujud manusia. Kita membaca di sana, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak Allah, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi pasal 1 ayat 1 sampai 18 ini harus kita baca dalam rupa atau corak sebuah nyanyian pujian. Gitu? Bukan sebuah uraian dogmatis. Karena yang mau diutamakan di sini adalah tentang eksistensi atau status kedudukan Yesus sebagai anak tunggal Allah yang layak dipuji dan dimuliakan oleh setiap orang yang percaya. Karena itu madah pujian ini juga merupakan sebuah kesaksian. Nah, terkait dengan tema, maka kita dapat menarik kesimpulan sebagai implikasi daripada firman ini. Sekali lagi, terang dan gelap, baik dan jahat, yang percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya masih merupakan satu kenyataan dalam kehidupan kita di dunia ini. Artinya dunia ini masih dipisahkan antara terang dan gelap, atau siang dan malam. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang Dia ciptakan adalah apa? Terang. Itulah bagian dari proses ketika bumi belum berbentuk, belum kelihatan apa-apa, keadaan kacau balau, maka yang pertama-tama diciptakan Allah adalah terang. Terang itulah yang bisa membuat orang melihat. Terang itulah yang bisa membuat
sesuatu itu bisa diproses. Karena itu yang pertama adalah terang. Walaupun terang dalam konsep ini sesungguhnya mau mengatakan bahwa terang itu memberi pengertian. Terang itu memberi pencerahan. Artinya terang itulah yang sesungguhnya kita butuhkan sebagai gereja. Terang itu juga artinya transparan. Karena itu misi saudara dan saya, misi gereja adalah bersaksi. Bersaksi artinya mengatakan yang benar, mengatakan yang terang, mengatakan yang jelas. Saksi memang punya banyak konsekuensi. Terus terang itu memang atau kebenaran itu menyakitkan. Tapi memang itulah bagian dari panggilan kita. Yang soal adalah ada orang-orang yang sudah menerima terang tapi tidak mau berterus terang. Tidak mau jujur. Masih suka sembunyi atau bersembunyi dalam kegelapan. Apakah ia takut? Ataukah karena tekanan? Atau karena tidak tahu membedakan mana itu terang dan mana yang gelap? Karena kondisi dunia sekarang ini luar biasa. Yang terang bisa menjadi gelap. Yang gelap justru bisa menjadi terang. Tuh. Atau paling tidak terang itu bisa jadi remang-remang. Ini juga gambaran agak puitis kan. Nah, jadi kenyataan yang kita hadapi sekarang ini memang tidak mudah. Yang benar bisa disalah-salahkan, yang salah bisa dibenar-benarkan kan. Namun demikian, kita tidak boleh berhenti. Itu semangat tema ini. Teruslah bersaksi Yesus Kristus terang dunia. Karena sekali lagi ketika kita melakukan itu, kita juga dikategorikan oleh kesaksian Injil Yohanes ini bahwa kitalah orang-orang yang mau menerima terang itu. Kalau kita sudah menerima terang itu tapi kita tidak mau menerangi yang lain, maka sesungguhnya kita tidak menerima terang itu.
Walaupun kita sudah menerima, mengakui kebenaran itu, tapi kita tidak melakukan kebenaran itu, maka sesungguhnya kembali lagi kita tidak menerima atau menyia-nyiakan kebenaran itu. Karena itu sekali lagi memang bagian ini sangat syarat dengan penjelasan yang agak filosofis, tapi sekali lagi menurut para ahli cara kita membaca bagian ini harus mengikuti corak penulisan yang tradisional, bahwa bagian ini merupakan madah pujian kepada Tuhan yang mengungkapkan tentang kemuliaan Allah dan firman-Nya yang memberikan hidup dan terang bagi dunia ini. Barang siapa menerima hidup itu, maka ia akan menjadi terang. Demikianlah implikasi firman itu untuk kita di minggu keempat masa raya Advent. Terima kasih. Baik, dengan ini selesailah materi kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dikembalikan kepada MC. Dan kita akan menutup sesi ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Gaby Mondoringin. Baiklah, kita akan menutup kusapa di saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ketika di saat ini kami boleh ada di tempat ini untuk melaksanakan kusapa yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andrio Awi STH, kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta dalam segala pelayanannya dan aktivitasnya, kemanapun dia pergi dan berada, senantiasa Tuhan Yesus akan menjaga dan melindunginya. Memberkati juga kami yang boleh ada di tempat ini bersama-sama dalam mengikuti kusapa, kiranya Engkau juga mau menyertai dan menuntun kami, terlebih khusus untuk materi yang boleh kami dengarkan, agar kiranya kami boleh memahami dan mengerti itu. Inilah yang menjadi doa permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah rangkaian acara kusapa di saat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengikuti program ini, baik yang berada di tempat ini maupun yang menonton lewat channel YouTube Gemim Betania Teling Tingkolo. Dan sampai kita berjumpa lagi dalam acara kusapa yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.